bahwa larangan melakukan begini karena itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi dalam ibadah mereka. Hadis yang pertama yang akan kita bahas pada malam yang berbahagia ini adalah an-nahyu an al-ikhtisar, larangan untuk melakukan ikhtisar. Apa itu ikhtisar? Bagaimana bunyi hadisnya? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nuhiya ay yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Dilarang kami, atau pada masa Rasulullah SAW kami itu dilarang untuk salat dengan mukhtasiran. Mukhtasiran di sini Bapak sekalian artinya meletakkan tangan di pusat ketika salat. Itu dilarang. Makanya kita mengenal ada 4 mazhab, enggak ada satupun yang mengatakan salat itu taruh tangan di pusat. Mazhab Hambali di dada, mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas perut atau di atas pusat. Mazhab Hanafi di bawah pusat, tapi enggak jauh-jauh kali, pas di bawah pusat. Mazhab Maliki lepas, dan sebagian mereka seperti mazhab Syafi'i. Jadi enggak ada yang di pusat. Bahkan bunyi hadisnya nuhiya ayyusalli ar-rajulu, dilarang seseorang itu salat dengan mukhtasiran, dengan meletakkan tangan di atas pusat. Namun ternyata para ulama ahli hadis ketika mendefinisikan atau mentafsirkan, menjelaskan makna ikhtisar, itu ada beberapa pendapat. Di sini saya himpunkan ada 5 pendapat dalam kitab Fathul Bari. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang telah kita katakan tadi, yaitu seseorang meletakkan tangannya di atas pusatnya. Ini adalah yang masyhur tafsir ikhtisar atau mukhtasiran, larangan untuk meletakkan tangan di atas pusat ketika salat. Pendapat yang kedua, ada sebagian ulama yang mengartikan ikhtisar itu ketika salat baca 1 ayat atau 2 ayat dari penghujung surat, baik suratnya pendek ataupun suratnya panjang, ambil hanya 1 ayat atau 2 ayat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin, amin. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, langsung laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu Akbar. Ambil hanya 1 atau 2 ayat penghujung surat, baik suratnya panjang maupun suratnya pendek. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Gimana nih ceritanya kok udah kayak gitu? Kalau kita faham bahasa Arab, baru sekalian kita akan bertanya, itu kan ketika kita membaca ayat inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya yang seperti ini ada pada suhuf-suhuf yang pertama yang diturunkan pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Musa alaihissalam. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu yang terdapat dalam suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Apa yang seperti ini? Kan sebelumnya kan ada disebutkan, ya, padahal ayatnya panjang. Jadi kita dilarang untuk membaca 1 ayat atau 2 ayat dari penghujung surat. Contoh yang lain mana yang pendek? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Itu dah 3 ayat, lumayan ya. Jadi ada ulama yang mengartikan demikian. Jadi mukhtasiran, ikhtisar bisa bermakna memendekkan, sehingga ada ulama
yang mengartikan, ini pendapat yang ketiga, bahwa larangan ikhtisar itu dihilangkan tumakninahnya, salat tanpa tumakninah, salatnya tanpa tumakninah, mukhtasiran, memendekkan, arti salatnya itu disegerakan. Dan ada pendapat yang keempat yang mengartikan ikhtisar di situ adalah ketika baca Al-Quran dalam salatnya ada ayat sajadah, dia nggak sujud. Seharusnya kalau kita ketemu dengan ayat yang ada sajadah, sujud. Tapi ini ada kajian khusus ini Bapak sekalian. Dulu udah pernah kita kaji. Kalau seseorang salat khusus untuk sujud tilawah, itu bisa membatalkan. Karena itu dianggap menambahkan yang tidak lazim dalam salat kita. Kecuali tempat-tempat yang dianjurkan, yang disepakati oleh para ulama. Misalnya pada salat subuh Jumat itu dianjurkan untuk membaca surat As-Sajdah. Dan ada pendapat yang kelima, bahwa mukhtasiran di situ adalah seseorang salat memegang tongkat. Salatnya sebenarnya mampu tanpa tongkat, tapi salatnya itu pegang tongkat, berarti dia nggak serius salatnya itu, main-main. Ya, jadi ada 5 pendapat tentang makna ikhtisar. Yang pertama, meletakkan tangan di atas pusat. Yang kedua, membaca ayat atau surat hanya 1 ayat atau 2 ayat penghujung dari surat. Pendapat ketiga yaitu salat tanpa tumakninah. Pendapat keempat yaitu orang yang ketika ketemu dengan ayat sajadah dia tidak sujud untuk sujud tilawah. Dan yang kelima, orang yang salatnya itu pegang tongkat. Namun dari semuanya itu persis seperti yang kita katakan tadi, pendapat yang paling kuat adalah pendapat mayoritas ulama, yang artinya larangan salat dengan meletakkan tangan di atas pusat. Kenapa demikian? Ada riwayat-riwayat yang lain. Ada riwayat-riwayat yang lain seperti Sa'id bin Ziyad. Sa'id bin Ziyad salah seorang tabi'in, dia mengatakan, "Shallaitu ila jambi Ibnu Umar." Saya pernah salat di samping, pas di samping Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putranya Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika aku salat samping Ibnu Umar, aku letakkan tanganku ala khasirati, di atas pusatku. Falamma shalla, selepas beliau salat dan saya juga sudah selesai salat, qala, berkata Ibnu Umar. Ibnu Umar ni seorang sahabat yang banyak meniru akhlak dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi perkataan dan teguran dari Ibnu Umar itu memang betul-betul teguran yang kuat. Beliau mengatakan, hadza salbu fis salat. Hadza salbu, ini adalah salib dalam salat. Salib, palang salib itu. Jadi kalau orang meletakkan tangannya di atas pusat, itu dianggap seperti membuat palang salib dalam salat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anhu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dengan seperti ini. Sekilas kalau kita bertanya-tanya, kenapa Ustaz? Kenapa salat itu enggak boleh meletakkan tangan di pusat? Kenapa? Apa perihal? Apa hikmahnya? Kenapa ada larangan seperti itu? Saya mendapatkan ada 6 pendapat mengapa itu enggak boleh. Yang pertama, ada riwayat mengatakan bahwa iblis laknatullah alaih, bahwa iblis laknatullah alaih ketika diturunkan ke bumi, gitu tangannya. Jadi kalau foto-foto jangan buat begini, ya, bahaya juga ini gerakan iblis ini. Pendapat ini diriwayatkan berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah. Pendapat yang kedua, ini bisa jadi semuanya betul, bisa jadi semuanya menjadi alasan mengapa enggak boleh kita kalau salat itu meletakkan tangan di atas pusat. Pendapat yang kedua mengatakan karena orang Yahudi suka kali buat seperti itu. Pernah lihat orang Israel buat begini?
Ini kita sering lihat ini orang Israel buat ini. Ya, tangan kepala ini, tangannya pegang kitab dia. Ya. Tapi mereka suka buat telapak tangan begini. Ya, tangannya itu di atas pusat. Dan inilah yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika mereka salat. Nah, kita enggak boleh ikut seperti mereka. Nanti coba lihat salat orang Yahudi. Coba nak taruh tangannya. Dan dalam riwayat Rasulullah SAW sudah banyak mengingatkan kita, la tushabbihu bil yahud, jangan kalian bermirip-mirip dengan orang Yahudi. Jadi jangan sok-sok keren mengikut orang versi Israel. Dilarang kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga, mengapa meletakkan tangan di atas pusat enggak boleh? Karena itulah bentuk istirahatnya penghuni neraka nanti. Ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah. Jadi penghuni neraka istirahatnya dalam kondisi disiksa dan seterusnya, istirahatnya tuh begini. Jadi jangan ikut-ikut. Pendapat yang keempat mengatakan ini perbuatan orang-orang munafik dahulu kalau mereka mau bernyanyi. Bernyanyi dulunya mereka itu nyanyi dengan nyanyian yang tidak bagus, majlis khamar, bercampur laki-laki dan perempuan, kata-katanya juga tidak bagus. Gerakan mereka, posisi mereka itu tangannya di atas pusat. Pendapat yang kelima mengatakan ternyata itu adalah perbuatan orang-orang takabur. Perbuatan orang takabur. Saya setelah mendengarkan atau setelah membaca hadis ini ke depan enggak berani lagi kalau kita foto tuh buat tangan begini. Ternyata itu simbol orang sombong. Ini lepaskan ya tangan. Atau buat begini paten. Atau tauhid. Jadi jangan lagi kalau foto atau apa buat tangan begini. Buat aja, jangan tanggung-tanggung, buat aja begini terus seperti salat. Tapi ada orang ketika foto buat posisi tangan seperti orang salat begini. Biasa taruhnya di pusat. Ya, ini para ulama mengatakan demikian. Yang keenam, ada juga yang mengatakan posisi seperti ini itu adalah perbuatan orang-orang yang kalau ditimpa musibah. Dari semua pendapat yang paling tinggi, yang paling kuat adalah pendapat Sayyidah Aisyah yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa pendapat Sayyidah Aisyah? Apa yang dinukilkan oleh beliau? Bahwa larangan melakukan begini karena itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi dalam ibadah mereka. Jadi setelah ini jangan ada lagi yang punya kebiasaan taruh tangan di atas pusat. Ya, di atas pusat, terutama dalam salat. Dalam salat. Kalau dalam foto bagaimana? Nggak dilarang sekuat ini, ya, nggak dilarang. Tapi ya idealnya sih nggak ikut-ikut dengan budaya orang Yahudi dalam ibadah mereka. Baik, itu hadis yang pertama yang kita kaji dalam kajian ini. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awaluz Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.